Lukas pasal 21. Pemberian yang baik. Di bait Allah, Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat beberapa orang kaya memasukkan persembahan mereka ke kotak persembahan. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 keping uang logam. Ia berkata, "Sejujurnya, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang kaya itu." Orang-orang kaya itu memberi dari kelebihan mereka, yaitu apa yang sudah tidak mereka butuhkan lagi. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua uang yang ia miliki untuk hidup. Yesus memberi peringatan tentang masa depan. Beberapa murid sedang membicarakan tentang kemegahan bait Allah. Mereka mengagumi batu-batu indah dan persembahan-persembahan yang menghiasinya. Maka Yesus berkata, "Akan datang waktunya bahwa semua yang kamu lihat ini akan dihancurkan. Tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas batu yang lain, semuanya akan dirobohkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan hal itu terjadi dan apakah tandanya?" Yesus berkata, "Perhatikanlah supaya kamu tidak tertipu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Mereka akan berkata, 'Akulah Mesias,' dan 'Waktunya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Jangan takut ketika kamu mendengar tentang peperangan dan kerusuhan. Semua itu memang harus terjadi terlebih dahulu, tetapi itu tidak berarti akhir dari segalanya." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa yang satu akan berperang dengan bangsa yang lain, dan kerajaan yang satu akan menyerang kerajaan yang lain. Gempa bumi yang dahsyat, bencana kelaparan, dan wabah penyakit akan terjadi di berbagai tempat. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan dan tanda-tanda besar dari langit akan muncul. Tetapi sebelum semuanya ini terjadi, orang-orang akan menangkap dan menganiaya kamu. Mereka akan membawamu ke rumah-rumah ibadah mereka dan memasukkanmu ke dalam penjara. Mereka juga akan menyeretmu ke hadapan para raja dan gubernur. Semua itu akan menimpa kamu karena namaku. Tetapi hal itu justru akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi tentang aku. Oleh karena itu, jangan khawatir tentang apa yang nanti harus kamu katakan kepada mereka. Sebab aku akan memberimu perkataan dan kebijaksanaan yang tidak dapat dibantah oleh musuh-musuhmu. Bahkan orang tua, saudara, keluarga, dan teman-temanmu akan menyerahkan kamu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi tidak ada sehelai rambut pun yang akan hilang dari kepalamu. Kamu akan hidup jika tetap teguh dalam keyakinanmu kepada Allah." Pemusnahan kota Yerusalem. Ketika kamu melihat kota Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, kamu akan mengerti bahwa kehancuran kota Yerusalem akan segera terjadi. Karena itu, orang-orang yang ada di wilayah Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung. Orang-orang yang ada di tengah kota harus segera pergi, dan orang-orang yang ada di luar kota janganlah masuk ke kota. Itulah hari-hari penghukuman untuk menggenapi semua yang ditulis oleh para nabi. Pada masa itu, perempuan-perempuan yang sedang hamil dan yang menyusui anaknya akan sangat sengsara. Akan terjadi kesusahan yang luar biasa di dunia, dan kemarahan Allah akan menimpa seluruh umat Israel. Mereka akan dibunuh dengan pedang, dan sebagian akan ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Kota Yerusalem akan dikuasai bangsa-bangsa asing sampai masa bangsa-bangsa itu berakhir. Jangan takut, akan terjadi hal-hal yang luar biasa pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di seluruh bumi akan merasa takut dan bingung mendengar gemuruh lautan dan deru ombak. Orang-orang akan pingsan karena ketakutan dan cemas karena apa yang akan terjadi di bumi.
sebab semua kuasa yang ada di langit akan menjadi kacau. Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila hal-hal ini mulai terjadi, berdirilah tegak dan jangan takut. Ketahuilah, waktu pembebasanmu sudah dekat. Perkataanku tetap selama-lamanya. Kemudian Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Lihatlah pohon ara dan semua pohon yang lain. Ketika pohon-pohon itu bertunas, kamu melihat sendiri dan tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah saat kamu melihat semua yang aku jelaskan tadi terjadi, kamu akan tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sejujurnya kukatakan kepadamu, semua itu akan terjadi sebelum orang-orang generasi ini mati. Langit dan bumi akan musnah, tetapi perkataanku akan tetap untuk selama-lamanya. Bersiap-siaplah selalu. Jagalah dirimu. Janganlah menghabiskan waktu untuk berpesta, bermabuk-mabukan, atau mengkhawatirkan hidup. Hari penghukuman datang kepadamu secara tiba-tiba seperti perangkap. Jika hidupmu seperti itu, kamu tidak akan siap. Hari itu akan menimpa semua orang di bumi. Jadi, kamu harus selalu berjaga-jaga. Berdoalah supaya kamu mendapat kekuatan untuk melalui semua hal yang akan terjadi dan dapat tetap berdiri teguh di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar orang banyak di halaman Bait Allah. Tetapi pada malam hari, ia meninggalkan kota dan bermalam di Bukit Zaitun. Setiap hari, semua orang bangun pagi-pagi dan datang untuk mendengarkan Yesus di Bait Allah.